Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al mushtabihan 'alaina fanudilla 'an sabilik. Allahumma ihdina bihudaka wa la tuwallina waliyan siwak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tuwaffiqna bit-taqwa wal-'ismata wal-istiqamah wa tumanihana khairas sa'adah wal-khatimah warzuqna kamalal mutaba'ah ya habibina sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an Amin. واحشرنا في زمرة أهل القرآن واجمع بيننا وبين أهل القرآن بحرمة القرآن بشفاعة القرآن ببركة القرآن. اللهم يسر لنا اللهم يسر لنا اللهم يسر ولا تعسر وتممنا بالخير. اللهم اجعلنا من أهل الحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل الحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل الحسن الخاتمة ومن أهل الجنة بغير حساب مع السابقين الأولين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة على دعاء الجميل. وصلى الله على خير خلقه محمد Allahumma shalli alaihi wasallam. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu
كل شيء لا إله إلا أنت. Ya Allah, kami titipkan lahiriah batiniah kepadamu, kami titipkan jismaniah rohaniah kami kepadamu, juga keluarga kami, juga semua orang yang terkait dengan kami titipkan semuanya kepadamu ya Allah. Minta dijaga dari segala keyakinan yang salah, minta dijaga dari segala pemahaman ilmu yang salah, minta dijaga dari segala mara bahaya fid dunya wal akhirah, wabil khusus mara bahaya qarna. Innaka ala kulli syai'in qadir, fallahu khairul hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mengistiqomahkan kita, yang senantiasa memudahkan badan kita, yang senantiasa menggerakkan hati kita untuk bisa mengerjakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, itu kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah, kita tidak akan bisa, kita tidak akan mampu meski hanya mengucapkan bismillah. Ketika kita bisa mengucapkan bismillah, suatu hal yang ringan diucapkan, apalagi kita mengucapkan atau kita mengamalkan amaliyah lainnya. Subhanallah, itu merupakan kenikmatan yang teragung yang diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah, mungkin pada waktu ini kita tidak duduk bersama untuk mendengarkan ilmu Allah. Bisa jadi kalau tidak ada pertolongan dari Allah, kita sedang duduk bersama di diskotik. Bisa jadi kalau tidak ada hidayah dari Allah, kita sedang duduk bersama di tempat-tempat perjudian, di tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun nyatanya bahwa alhamdulillah, kita sekarang ini bisa berkumpul kembali, duduk bersama untuk mendengarkan ilmu Allah, dengan harapan kita bisa mendapatkan ridho yang lebih dari Allah, cinta yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, mungkin ini sering sekali saya berkali-kali mengutarakan hal tersebut. Maka subhanallah, mari kita lebih meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa bersyukur kepada Allah, insya Allah kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menambahkan kenikmatan yang diberikannya kepada kita, baik itu nikmat secara ukhrawi, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa mengerjakan amaliyah sholih, ataupun nikmat secara duniawi, sehat, rezeki, dan yang lain. Itu subhanallah, kita wajib syukuri. Sebelumnya ini monggo melebat subhanallah, monggo melebat. Ampun Jawi mungkin masuk angin. Monggo amar dia melebat, monggo. Tinggi mungkin puyeng. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Tak lupa kita selalu haturkan sholawat serta salam kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa rahmat, sang pembawa hidayah kepada kita semua. Subhanallah, hidayah itu mutlak milik Allah. Rahmat, kasih cinta itu mutlak milik Allah. Tapi Allah menitipkan hidayah itu
Kasih cinta itu lewat hamba yang terpilih, yang pasti yang paling dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa mengenal Allah. Alhamdulillah kita bisa ngerti caranya sholat bagaimana. Alhamdulillah kita bisa ngerti caranya ngaji Al-Quran bagaimana. Alhamdulillah kita bisa ngerti berakhlak yang baik itu bagaimana. Itu semua kalau tidak ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan mungkin bisa mengetahui hal-hal tersebut. Yang hal-hal tersebut ketika kita ketahui dan kita amalkan akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kunci surga, pintu masuk kita agar bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan untuk bisa kita lebih dekat dengan Allah. Tiada ada jalan agar kita mendapatkan ridho dari Allah kecuali itu jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ibu-ibu, kita bisa istiqomah ngaji, kita bisa bersemangat berzikir, ngaji Quran, bersedekah dan amal soleh lainnya. Itu semua kita tahu ilmunya dari siapa? Dari para guru kita, ulama kita, orang tua kita. Yang guru kita ini, orang tua kita ini dari pendahulu-pendahulunya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan babullah, pintunya Allah. Tidak akan ada orang yang bisa mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan cinta dari Allah, kecuali ia harus terlebih dahulu melewati pintu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka ini wajib kita syukuri, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Meyakini, mengakui bahwa ya Allah, saya bisa ibadah ini. Ya Allah, saya bisa mengerjakan kebaikan ini. Ini murni darimu ya Allah. Ini hadiah darimu. Ini bukan kemampuan saya. Ini bukan kebiasaan saya. Ini bukan karena ilmu saya. Saya punya ilmu pun ini dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan, tidak akan mungkin bisa. Saya bisa mengerjakan kebaikan A, B, C, D. Itu ada hidayah dan taufik dari Allah. Kalau tidak ada, tidak akan mungkin bisa. Qul innal huda hudallah wa ma taufiqi illa billah. Maka mari kita kunci hidayah Allah ini, kita kunci taufik dari Allah ini agar jangan kemana-mana, agar jangan pergi dari diri kita. Dengan apa? Dengan kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan memberikan kejelekan kepada kamu. Allah tidak akan memberikan azabnya kepada kamu selagi kamu apa? In syakartum, bersyukur kepada Allah, wa amantum, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya ini langsung kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada kata-kata wa amantum, beriman kepada Allah. Karena puncak dari segala ibadah itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah, keyakinan yang dapat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan wadah untuk bisa menampung amalia-amalia soleh yang kita kerjakan. Sebagus apapun pekerjaan kita, sebanyak apapun kebaikan kita, tapi kalau tidak diselimuti dengan selimut ketauhidan kepada Allah, maka akan sia-sia. Kunci dari segala ibadah itu
mengesahkan Allah. Oleh karenanya kewajiban non-muslim bukan sholat, bukan mengerjakan ibadah haji, bukan membaca Quran, bukan. Kewajiban yang pertama bagi non-muslim mengucapkan syahadat, yang artinya ketika mengucapkan itu dia meyakini, hatinya menekatkan bahwa tidak ada zat yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah putusan Allah. Allah ini sudah dipunya, maka artinya bahwa seorang itu telah mempunyai wadah. Begitu ya. Contoh, kita punya kursi mewah, kasur mewah, AC, kipas, peralatan yang bagus-bagus. Tidak punya rumah, mau ditaruh di mana? Subhanallah, nanti kena hujannya kotor, kena debu ya kotor, nggak terjaga. Rumah itulah makna tauhid kita kepada Allah. Rumah itulah keyakinan kita bahwa Allah zat yang maha esa, zat yang maha satu, Tuhan yang hak disembah. Seperti itu. Ketika sudah punya rumah, monggo, pengen diisi apa juga bisa. Nah, seperti itu. Maka yang terpenting dari semua itu adalah kita meyakini Allah adalah Tuhan kita, dan Allah adalah yang merumah kita, menjaga kita, mendampingi kita senantiasa, tidak akan mungkin pergi dari kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini kata Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Subhanallah, aku itu lebih dekat dari tulang yang ada pada urat leher. Subhanallah, Allah lebih dekat dari bola mata yang berwarna hitam dan putih. Allah lebih dekat dengan menempelnya tulang dan daging. Subhanallah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ahli-ahli Allah, sebagaimana ahli sufiyah seperti Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan begini. Beliau terheran-heran, saya heran kepada orang yang mencari Allah. Kok Allah dicari? Padahal Allah selalu ada, padahal Allah selalu hadir. Di mana Allah? Adanya kita, itu bukti adanya keberadaan Allah. Subhanallah, kita itu tidak ada, menjadi ada karena apa? Diciptakan. Ketika diciptakan berarti ada yang menciptakan, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam Al-Quran ditegaskan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Subhanallah, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, laayatin liulil albab, ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada tanda-tanda hadirnya Allah bagi orang-orang yang mempunyai akal. Subhanallah, maka tidak perlu mencari kemana-mana untuk kita bisa mengetahui Allah itu di mana. Allah itu subhanallah, kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu ada di mana kamu berada. Kamu mau di Jakarta, mau di Palembang, di Surabaya, mau di luar negeri, Allah itu ada, selalu hadir. Subhanallah. Loh, bagaimana bisa dibayangkan? Akal kita tidak akan mampu membayangkan zat yang maha sempurna. Oleh karenanya orang bijak mengatakan begini, al-'ajzu 'an ma'rifatin ma'rifatun. Lemahnya akal kita dalam memahami Allah, itulah arti pemahaman yang sebenarnya. Tidak ada orang yang dapat mampu mengetahui mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal. Karena apa? Kita terbatas kemampuan. Allah zat yang maha tiada batas. La
absar wa huwa yudrikul absar. Manusia punya mata, manusia punya pandangan, tapi pandangan manusia, penglihatan manusia itu terbatas. Tapi wa huwa yudrikul absar, tapi pandangan Allah, penglihatan Allah tiada batas. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita hanya melihat sekarang ini, mungkin yang diketahui hanya yang ada di sini. Kita tidak tahu nih yang di samping ini sedang ngapain. Terbatas dengan tembok. Kita tidak mampu menembus tembok ini, maka pengetahuan ini terbatas. Kita punya telinga, as-sami'. Allah pun punya sifat as-sami', mendengar. Telinga kita terbatas. Kita hanya mendengar dari suara-suara yang terdekat. Dan yang disampaikan Allah Maha mendengar dari segala suara. Coba ibu-ibu kita bayangkan betapa hebatnya Allah. Betapa hebatnya Allah. Contoh, sekarang ini saya di sini. Umpama semua yang ada di sini masing-masing ngomong, berbicara kepada saya, mengutarakan keinginannya. Saya bingung atau tidak? Bingung, ini ngomong apa? Mau apa? Nggak bisa. Ketika disuruh sampai Mbak sekarang ini ngomong, pengen apa kepada saya nggak bisa mencerna dengan sempurna. Ini ngomong apa ya? Mendengar di sini ini kelewat, di sini ini kelewat. Tapi Allah, bayangkan setiap waktu hambanya berdoa secara bersamaan. Ketika Masya Allah, ibadah haji dilakukan, tawaf, jamaah, itu masing-masing dari orang munajat, minta sama Allah. Tapi Allah sedikit pun, satu huruf pun tak terlewat dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita munajatkan. Ini hebatnya Allah. Maka ini subhanallah, sifat kesempurnaan Allah yang tiada tanding, tiada banding. Maka kita, iya betul, kita punya mata bisa melihat, punya mulut bisa berbicara, punya telinga bisa mendengar, tapi semua itu terbatas. Tapi Allah tiada batas, Zat yang maha sempurna, subhanallah. Maka ketika kita mempunyai Zat yang seperti itu, tidak hanya sempurna, tidak hanya hebat, tapi begitu welas asih, begitu penyayang kepada diri kita. Maka mari kita fafirru ilallah, lari kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena kita suka tidak suka, mau tidak mau, akhirnya ujungnya itu kita akan kembali kepada Allah. Daripada dipaksa kembali, mendingan sukarela kembali. Pengen sendiri enak daripada kembali dalam keadaan tidak ridho, tidak mau, mending kembali dalam keadaan ridho dan mau. Maka ini lebih-lebih. Siapa orang yang mau kembali dengan Allah dalam keadaan ridho, Allah pun ridho kepada dia. Nah ini subhanallah. Maka fafirru ilallah, mari kita mencari Allah, dalam arti kembali kepada Allah, menuju kepada Allah. Segala lika-liku kehidupan yang kita alami, kita jalan, mari kita adukan semuanya kepada Allah. Ashku bathi wa huzni ilallah, kata Quran begitu. Subhanallah, ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadu kesedihanku, mengadu kesulitanku kepada Allah. Karena sejatinya hanya Allah yang mampu mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Hanya Allah yang mampu mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan. Qul man rabbus samawati wal ardi, qul lillah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la dharra. Allah Tuhan semesta alam, maka tiada yang bisa memberikan manfaat maupun madarat
kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan-kebaikan yang kita rasakan, kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, kebahagiaan yang kita peroleh, apapun bentuknya, itu dari Allah. Dari Allah, karena tidak ada zat yang bisa memberikan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, kecuali itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika ada rasa kesedihan, ada rasa kesulitan, ada ujian, itu izin dari Allah. Izin dari Allah. Yang ujian ini, yang kesulitan ini sebenarnya itu surat cinta dari Allah. Surat cinta dari Allah agar apa? Kitanya ayo kembali lagi kepada Allah, bergantungnya kepada Allah, manjanya kepada Allah. Seperti itu. Kita hidup itu nggak boleh minta kesulitan, nggak boleh. Kita nggak boleh minta musibah, itu nggak boleh. Siapa kita sombong sekali jika kita menantang Allah begitu. Kita harus minta yang bagus-bagus. Ya Allah, minta panjang umur. Ya Allah, minta berkah umur. Ya Allah, minta rezeki yang melimpah, yang halal, yang berkah. Ya Allah, minta dimudahkan menjalankan ujian ini. Minta yang bagus-bagus. Maka insya Allah Allah akan mengabulkan. Namun subhanallah, hidup itu tidak melulu enak. Artinya bahwa tidak melulu semuanya nikmat. Ada ujiannya, ada rasa puyeng, ada batuk pilek, subhanallah, ada sakit perutnya, subhanallah, ada pusing mikirin ini itunya, subhanallah. Nah, ketika hal-hal tersebut datang, bismillah. Jangan kita lari, tapi kita hadapi dengan apa? Bismillah. La tahzan innallaha ma'ana. Begitu kata Allah. Jangan bersedih, jangan terpuruk, jangan merasa sendiri. Karena apa? Innallaha ma'ana. Sungguh Allah bersama kita semua. Kita kan bisa merasakan Allah senantiasa bersama kita kalau kita bisa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan husnudzon, baik sangka kepada Allah, Allah bilang dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita melainkan apa yang kita mampu. Maka sebenarnya apapun ujian yang ada di dunia ini, yang datang kepada kita, ujian ini dalam arti sesuatu yang gak kita inginkan, gak enaklah dirasakan begitu. Ketika itu datang kepada kita, insya Allah itu yang mampu kita hadapi, itu yang mampu kita jalani. Dan Allah itu berjanji akan memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang mau berpasrah diri kepada Allah, percaya kepada Allah bahwa Allah akan menolongnya. Allah yang maha baik akan selalu mendampinginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapinya. Maka ketika ujian itu datang, Mbak Pondok ketika menghafal Quran, ada kesulitan menghafal, ada sakit, ada belum bestelan, apapun itu bentuknya, jangan kecil hati, jangan putus asa, yakin ini hanya ujian. Yang ujian ini sebenarnya untuk meningkatkan derajat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dagang, kok dagangnya hari ini kok sepi ya? Yang berkeluarga, ya Allah punya anak kok bandel sekali ya, angel diurusi umpama ini itu dan yang lainnya. Maka jangan berkecil hati, jangan dulu mengedepankan emosi, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Husnudzon,
Berbaik sangkalah kepada Allah, jalani, hadapi dengan apa sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlakul karimah, maka insya Allah semuanya akan mudah dijaga. Kuncinya itu harus bisa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kalau husnudzon ini sudah dipegang, maka sabar akan datang, ridho akan datang, qanaah akan datang, tenang menerima apa yang Allah berikan, bersyukur akan datang. Sebab kunci dari segala amaliyah batin, khususnya sabar, ridho, ikhlas, tawakal, tafwid, dan yang lainnya itu bertolak inti pada makna husnudzon kepada Allah. Tidak akan mungkin bisa sabar, tidak akan mungkin bisa ridho, tidak akan mungkin bisa menerima pemberian dari Allah, qanaah, tidak akan mungkin bisa berpasrah diri, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah kalau dalam hatinya tidak ada prasangka baik kepada Allah. Orang bisa sabar, bisa ridho, bisa tawakal, tafwid karena ia punya prasangka baik kepada Allah. Tidak akan sia-sia orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari tingkatkan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam hadis itu ibu-ibu, baginda Rasul nggak ngomong macam-macam. La tamutunna illa bi husnidzon billahi ta'ala. Janganlah kamu meninggal kecuali kamu meninggal dalam keadaan husnudzon, bisa berbaik sangka kepada Allah. Kunci dari segala kebaikan, khususnya amaliyah batinnya, itu berada dalam husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari husnudzon ini, berbaik sangka ini, akan keluar ibadah-ibadah lainnya. Sabar, tawakal, ridho, tafwid, qanaah, ikhlas, dan yang lainnya. Begitu. Insya Allah ini bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Subhanallah, Masya Allah, Masya. Sebenarnya ini tadinya saya mau meliburkan ngaji. Subhanallah, kemarin subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil abah saya. Subhanallah, Allah yarham. Semoga mohon doanya ini dari ibu-ibu, dari mbak-mbak pondok sekalian, semoga abah diterima di sisi Allah, mendapatkan gelar husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini abah sudah kangen banget sama Umi kayaknya sih. Saya ngobrol sama Kausar, kayaknya ini pikir-pikir abah itu kangennya udah gak ketahan sama Umi. Subhanallah, langsung nyusul Umi. Kata kacungnya, iya mbak, kayak sekarang Umi lagi menjadi abah. Subhanallah, saya ngomong sama kacung begitu. Kayaknya abah itu kangennya gak ketahan ya sama Umi punya. Sampai buru-buru banget, ini Umi baru setahun abah nyusul. Kata kacung, iya mbak, kayaknya sih lagi sekarang ini Umi lagi nyiapin minum teh buat abah, mijitin abah di akhiratnya. Subhanallah, iya Cumir. Tapi alhamdulillah, semoga ibu, masya Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ketika ada musibah datang, seorang yang kita cintai dipanggil oleh Allah, maka bacalah doa ini. Wa akhlifni khairan minha, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Saya ketika Umi meninggal baca doa begitu. Ketika Walid meninggal baca doa begitu. Ketika Abah meninggal baca doa begitu. Ini ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipikir-pikir, kan doanya begini ya, Allahumma ajurni fi musibati
wa akhlif li khairan minha ya Allah, berilah pahala atas ujian, tolong gantikan yang lebih baik dari apa yang kau ambil ini. Saya pikir gak ada yang lebih baik daripada Umi bagi diri saya ini. Gak ada yang lebih bisa menggantikan Umi, Abah, Walid. Jadi saya pikir ini siapa nanti yang menggantikan ini? Maka mereka, Masya Allah, laki juga. Subhanallah, gila ya, undangannya mohon lagi. Mungkin kepanggih satu laki ini solid, yang saged mimpin dumateng janteng lebih bagus, yang saged dukung tentang Al-Quran, yang saged lebih mendorong syiar Quran, kang akhlaknya bagus ya Allah ya. Amin. Matur suwun. Amin. Ijabah Mbak. Mbak Bunda kang kami juga insya Allah ijabah. Amin. Nggih mohon Mbak. Amin. Tapi seniki niku kula mikir kok kenapa ya niki kang ganti yakin niku, maka kembali malih tidak ada yang bisa lebih menggantikan Umi, Abah, Walid, subhanallah, dari kesannya melainkan hanya Allah itu sendiri. Saya pikir-pikir, saya itu ibu termasuk anak yang sangat manja sekali. Manjanya kebangetan, subhanallah, sama Umi itu Masya Allah, sama Abah, sama Om, sama Walid. Jangankan sewaktu masih ada Umi itu ibu-ibu, ini gak apa-apa ya ngobrol dulu. Jangankan hal-hal yang berat. Saya ketika di Jakarta, subhanallah, pakai sendal kesandung pun nelpon Umi, curhat sama Umi, subhanallah. Jangankan hal-hal yang berat, saya beli mie ayam, ngantri ibu, gak dilayan-layanin, saya pegel. Saya nelpon Umi, nih doain Umi sih agar cepat dilayanin ini mie ayamnya. Hal sepele, ibaratnya itu nggak pantas bagi saya yang udah gede, tapi saking begitu dekatnya dengan Umi, begitu manjanya dengan Umi. Jangankan hal-hal yang pusing Mbak Pondok, hal-hal yang besar, hal yang sepele pun, saya ngantri mie ayam pun nelfon Umi, nih doain sih agar apa Mil, biar cepet dilayanin mie ayamnya, pegel nunggu ngantrinya. Dan subhanallah ibu-ibu hebatnya Umi itu nggak ngomong ya ada di sini wong tuku yang ngantri, nggak begitu. Ya wajar sih, namanya juga orang beli kok ada ngantri, wajar, nggak begitu. Ngomongnya bagaimana ibu-ibu? Ya Umi doain supaya cepat dilayanin mie ayamnya, biar kemudian cepat makan. Subhanallah, itu bahasanya Umi itu. Apalagi hal-hal yang besar Mbak Pondok, hal yang kecil pun Umi itu merespon penuh dengan cinta, nggak disepelekan. Subhanallah, saya pakai sendal kesandung itu hal biasa ya, subhanallah ibu. Cuma nelfon Umi, ya Allah Umi doain kesandung, subhanallah. Kata Uminya nggak bagaimana ya Allah, nggak kakinya, hati-hati lain kali. Subhanallah, hal seperti itu diresponnya itu dengan penuh kasih cinta. Ibaratnya saya itu sama Umi itu, kalau cinta itu enggak bertepuk sebelah tangan, enggak, selalu disambut. Maka subhanallah, apalagi hal-hal yang lebih dari itu, Umi lebih perhatiannya, lebih mencurahkan kasih cintanya. Maka ketika Umi dipanggil Allah itu, saya ya Allah, ini bagaimana rasanya, semangat itu hilang. Subhanallah. Maka habis itu saya mikir, iya ya, udahlah, kalau saya sedih terus-terusan, gak menerima juga, Umi gak pengen saya seperti ini. Lalu Om, caranya bagaimana Om? Husnudon. Jawabannya begitu. Bagaimana Om agar Umi bisa menerima, bisa sabar? Husnudon. Yakin sama Allah bahwa Allah akan senantiasa mendampingi Umi, senantiasa mengiringi Umi, senantiasa memberikan pertolongannya kepada Umi. Saya mencoba terapkan itu dalam hati, dan alhamdulillah sejauh ini tenang hati itu ibu-ibu, alhamdulillah. Ibaratnya pondok ya berjalan, sekolah saya di Jakarta ya berjalan, yang lainnya berjalan, nggak ada yang keteteran, alhamdulillah.
Dan itu pun saya terapkan pada waktu itu. Ya Allah, Umi sudah dipanggil Allah, Om Walid sudah dipanggil Allah, ibaratnya orang-orang inti semua. Dan sekarang Abah dipanggil Allah, maka saya berusaha menguatkan diri, berusaha tegar. Tegar nggak tegar harus tegar, kuat nggak kuat harus kuat, harus bisa, harus terus berjalan. Itu prinsip saya begitu. Ketika saya ditinggal Umi, Bismillah saya bisa menjalani. Insya Allah sekarang pun saya bisa menjalani. Sebegitu cintanya Umi kepada saya, sebegitu cintanya Pamanda guru kepada saya, sebegitu cintanya Abah kepada saya. Akhirnya itu ketika sudah dipanggil, ya sudah. Tapi Allah tidak akan pergi, Allah tidak akan meninggal. Saya berpikir begini, Umi itu Masya Allah, ibu-ibu ibaratnya sama saya itu dimanja banget. Sampai gede kayak gini dimanja banget. Apapun dituruti, pengen ini pengen itu dituruti. Subhanallah. Walid pun begitu, selalu memotivasi, selalu mendorong, selalu mendoakan yang terbaik, mengarahkan. Abah pun begitu sama. Maka saya berpikir ini semuanya dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan rasa cinta kasih, rasa pertolongan dalam hati Umi, Abah, dan Walid, gak akan mungkin bisa sesayang ini kepada saya. Umi bisa sesayang itu, secinta itu kepada anaknya, itu dari Allah. Maka saya pikir-pikir, ya udahlah, semuanya itu ujung-ujungnya dari Allah. Ya sudah, sekarang saya langsung minta sama Allah aja, ya Allah jangan tinggalin saya, jangan tinggalin saya. Sok gak apa-apa, Umi sudah diambil, sudah pulang, gak apa-apa. Walid sudah diambil, gak apa-apa. Abah sudah diambil. Saya ridho insya Allah. Saya gak tahu, saya itu ridho apa belum gak tahu, ukurannya bagaimana. Saya pun gak ngerti, ini sabar sudah sabar belum ya gak ngerti. Cuman saya berusaha dari ilmu-ilmu yang telah saya pelajari untuk bisa menapaki jalan sabar itu bagaimana, ridho itu bagaimana, dan ujungnya sama ibu-ibu. Alhamdulillah, husnuzon kepada Allah. Saya sekarang ini bisa ngomong panjang lebar begini di saat sehari setelah Abah saya gak ada. Waktu Umi pun begitu. Setelah sehari Umi gak ada, saya disuruh sama Walid itu, Mil, pondok harus jalan, gak boleh libur mulai ngajinya, madrasah harus jalan. Itu saya diteger-tegerin, subhanallah. Tapi semuanya terjalani, terlewati dengan apa? Husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Allah sayang kepada kita, sayang kepada kita, akan senantiasa menolong kita. Subhanallah. Maka mari ibu-ibu, saya sudah merasakan sendiri hikmah dari husnuzon itu luar biasa. Mungkin saya kalau sekarang gak ada baik sangka kepada Allah, gak akan mampu mengatakan hal yang seperti ini. Mungkin saya masih berduka, mungkin saya masih bermurung diri di dalam kamar nangis, karena pada lahirnya ini saya orang tua udah gak ada semua ini. Subhanallah. Alhamdulillah sejauh ini hati tenang. Hati tenang ini saya gak bohong. Subhanallah, saya hati itu tenang sekali. Gak ada khawatir, gak ada resah, gak ada gelisah. Gak tahu ini dari Allah ya, lamanya Allah, ini barokahnya Umi, Abah, guru itu. Subhanallah, syafaatnya senantiasa mengiringi anak-anaknya, santri-santrinya. Saya tenang sekali hati itu, gak bisa dibohongi. Gak ada khawatir bagaimana, gak ada pikiran ke situ. Cuman tetap kalau teringat memori kebersamaan, kenangan itu berbesmilinya masih ingat. Subhanallah, direwelinya ingat. Subhanallah, dinasihatinya ingat. Kadang Abah itu mil-mil, ya Allah, perawan-perawan sarung yang mendi-mendi. Kadang saya kalau sering naruh sarung itu lus,
seenaknya sendiri. Buang tisu seenaknya, mil tisu ya, jangan di lantai ada tong sampah. Kadang hal-hal yang seperti itu saya kangen loh, ini nggak ada yang rewelin saya lagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya harus kuat, saya harus menjalani. Pilihannya cuma satu, mau bangkit atau terpuruk. Ya sudah, daripada terpuruk mending bangkit saja. Bangkit, hati tenang, kehidupan berjalan seperti biasa, ridho Allah yang insya Allah dapat. Tapi kalau saya murung terus, terpuruk, gak makan, gak enaknya buat diri sendiri, gak dapat cuma itu dari Allah yang maka ya Allah, minta doanya ya ibu-ibu, minta doanya, minta nasihatnya. Semoga kami Mbak Pondok terus semangat, saya terus semangat untuk bisa menjalankan amaliyah sholih yang biasa dilakukan orang tua dan guru saya begitu. Maka subhanallah, maka alhamdulillah Abah sehari meninggal itu subhanallah, besoknya ngaji tetap berjalan ngaji, sore sudah setoran lagi. Sekarang pengajian gak libur karena apa? Bismillah, saya pengen bisa istiqomah. Itu pesan dari Abah. Begitu waktu Abah sakit itu subhanallah, masuk rumah sakit hampir 8 hari di sana itu, kata Abah begini, Mil, Abah itu pengen ditonggoni sama Kumil, karena yang nunggu itu Kautsar sama saya di rumah sakit itu subhanallah. Jadi saya 8 hari itu nginep di sana. Tapi kata Abah, jangan sampai tinggal kewajiban pondok. Jadi kalau waktunya Kumil ngajar ngaji, Kumil pulang ke pondok, selesai kesini lagi nunggu Abah. Itu pesan dari Abah. Sampai pas malam Senin kemarin kan saya ada pengajian rutin begini ibu-ibu ya. Abah di rumah sakit kemarinnya lagi itu, Bah, kalau pengajian pulangnya malam, kasihan di sini Kautsar sama Abah sendiri gimana? Gak apa-apa, yang penting jangan tinggal ngaji. Pokoknya kewajiban Kumil di pondok gak boleh ditinggal. Waktunya pulang ngaji, waktunya ngajar. Setelah itu kesini lagi ke Abah. Maka itu pesan dari Abah. Maka saya sekarang itu tadinya mau libur ibu-ibu, dalam arti masih masa berduka begitu. Tapi ingat pesannya Abah, istiqomah jangan tinggal. Maka bismillah, walaupun saya ngomong begini pun ditahan-tahan. Bahasanya itu jangan sampai berbesmillah. Maka alhamdulillah, tapi bisa alhamdulillah. Allah memberikan pertolongan. Kalau apa nggak kangen, masya Allah kangen banget. Apa nggak kehilangan, subhanallah kehilangan banget. Apa nggak sedih? Ya sedih. Siapa orang yang nggak sedih ditinggal sama orang tuanya, apalagi yang sayang sama anaknya. Sedih, kehilangan, kangen yang nggak bisa diutarakan lagi. Tapi bismillah, ini harus dijalani. Kita harus hidup maju, berkembang. Terus kita punya Allah. Maka kata Ustaz Yusuf Mansur itu, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sama Allah dulu, sama Allah dulu. Sudah sama Allah lagi, sama Allah lagi. Sudah lagi, sama Allah terus. Artinya jangan copot-copot, bergantung sama Allah. Insya Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan alhamdulillah itu yang saya rasakan sekarang. Tangisan ini, air mata ini bukan air mata tidak ridho atas ketentuan yang Engkau berikan ya Allah. Engkau mengambil umi saya, Amanda guru saya, Abah saya, orang-orang terpenting dalam hidup saya yang selalu mengasihi saya. Tapi air mata ini hanya sebatas air mata kerinduan kepada orang tua dan guru saya ya Allah. Maka jangan jadikan air mata ini penghalang antara saya kepadamu ya Allah. Jangan jadikan ini sebagai penghambat pahala yang akan Kau berikan kepada saya begitu. Maka saya mohon doa ya ibu-ibu, mohon doa kepada